Pertempuran melalui surga, bab 1159, pintu masuk ke alam pil. Kawasan yang sangat luas terletak di depan terowongan spasial. Ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Jelas, ini adalah titik istirahat spasial yang dibuat dengan paksa oleh para ahli dari Menara Pil. Keterampilan dan kemegahan semacam ini cukup luar biasa. Bahkan faksi seperti lembah sungai es tidak akan dapat menunjukkan kemampuan atau keberanian seperti itu. Pada saat ini, cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong ini. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka semua adalah pesaing yang telah melewati rintangan alam fantasi sebelumnya. Sosok manusia ini tersebar di sekitar, saling memandang dengan hati-hati. Hanya sebagian kecil yang berkumpul atau berkumpul. Namun, mata yang biasa mereka lihat pada orang lain juga dipenuhi dengan hati-hati. Tidak ada teman di tempat seperti itu. Hanya pesaing yang ada. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba secara alami membangkitkan perhatian semua orang di tanah kosong. Banyak berkumpul yang berisi berbagai emosi yang tertembak di dalamnya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dia mengirimkan yang samar-samar mengandung beberapa niat buruk di antara mewujudkan hati-hati. Matanya perlahan menyapu tanah kosong. Dia menemukan sosok Cao Ying dan Song Qing. Ketika Xiaoyan melihat Cao Ying dan Song Qing, keduanya juga menemuinya. Cao Ying sedikit terkejut. Segera, sudut mulut menampakkan senyuman mempesona yang menyebabkan sejumlah hati pria bergoyang. Song Qing, namun, sedikit mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Xiaoyan tersenyum pada mereka berdua di perpisahan. Namun, dia tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, dia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Dia tidak berniat mendekati orang kedua ini. Dia tidak benar-benar memahaminya. Tidak ada yang tahu apakah dia akan dikhianati oleh mereka jika dia bekerja sama dengan mereka. Pengalaman bertahun-tahun berarti Xiaoyan telah menyaksikan banyak hal seperti itu. Hatinya secara alami bahkan lebih berhati-hati. Selain itu, ujian di alam pil mungkin hanya untuk memasukinya dan menemukan beberapa harta karun alami sesuai dengan tugas seseorang di permukaan, tetapi putaran ujian kedua ini sangat penting. Babak pertama ini mengeliminasi banyak orang. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa sulitnya tes ini. Xiaoyan dengan jelas mengerti dalam hatinya bahwa musuh terbesar di babak kedua adalah para pesaing yang hadir di sini. Oleh karena itu, sesuatu seperti bekerja sama satu sama lain kurang bijaksana daripada bertindak sendiri jika salah satu tidak dapat mempercayai yang lain. Song Qing menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiaoyan duduk sendiri. Namun, Cao Ying tanpa sadar mengerutkan alisnya. Xiaoyan berulang kali tidak memberikan wajah apapun. Dia akan mulai merasa sedikit marah terlepas dari seberapa sabar dia. Terus saja berakting. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan melakukan apapun sendirian setelah Anda memasuki alam pil. Gigi perak Cao Ying dengan lembut bergesekan satu sama lain seperti kucing pembohong saat dia berbicara dengan amarah di dalam hatinya. Xiaoyan secara alami tidak menyadari apa yang memikirkan Cao Ying di dalam hatinya. Setelah duduk, dia menoleh ke terowongan spasial di pantai. Ada seorang nenek moyang dengan pakaian biasa di depan terowongan. Cangkang kura-kura raksasa yang benar-benar hitam yang terbuat dari logam berada di bawah tubuhnya. Orang tua itu duduk di atas cangkang kura-kura ini. Dari lencana di dada sesepuh ini, dia jelas merupakan anggota Menara Pil. Namun, hampir tidak ada orang saat orang seperti itu di dalam Menara Pil muncul. Mata Xiaoyan menyapu sesepuh yang tampak malas ini, dan jantungnya bergetar karena dia benar-benar tidak dapat melihat kekuatan nenek moyang pada kura-kura ini. Ini memang Menara Pil. Ini benar-benar tempat dengan banyak individu tersembunyi yang penuh kekuatan. Xiaoyan menariknya ketika pria itu, yang dalam kondisi tidur palsu, tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan spiritual pria itu, berlama-lama di antara alisnya, sedikit gemetar saat matanya terbuka. Orang tua itu melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia mengamati perhentian lainnya. Suaranya tampak agak lemah saat dia berkata, "Sudah waktunya. Anda dapat memasuki pil realem. Setiap orang yang masuk harus datang kepada saya dan menerima tugas daftar obat, peta alam pil, dan batu spasial. Anda semua harus menemukan ramuan obat di daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar seseorang akan berhasil melewati rintangan ini."
Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari pil realem ada di atasnya. Kalian semua bisa cepat ke sana setelah mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batuan spasial, itu digunakan untuk melindungi hidup Anda. Jika Anda berakhir dalam situasi di mana hidup Anda dalam bahaya, Anda dapat menghancurkan batuan spasial. Setelah itu, Anda secara otomatis akan dikirim keluar dari pil realem. Namun, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi saat Anda menghancurkan batuan spasial. Apakah kamu mengerti? Orang tua itu perlahan mengangkat matanya mendekati akhir. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Mereka yang bisa sampai di tempat ini dengan kecepatan seperti itu semuanya adalah orang-orang luar biasa. Mereka jelas mengerti bahwa sesepuh di depan mereka bukanlah orang tua biasa. Karena pil realem dalam keadaan hancur, tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal di dalamnya dalam waktu lama. Karenanya, kalian semua hanya punya waktu 10 hari untuk mencari bahan obat yang kalian butuhkan. Identifikasi bahan obat adalah kemampuan dasar seorang alkemis. Saya tidak berpikir bahwa Anda membutuhkan siapapun untuk mengajar Anda, bukan? Sudut mulut terangkat saat dia dengan malas berkata, selain itu, meskipun pil realem tidak cocok untuk manusia untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama, itu seperti tanah yang menekan bagi beberapa magical beast. Setelah bertahun-tahun berkembang biak, binatang ajaib di alam pil ini sangat kuat. Anda semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Jangan kehilangan nyawa Anda karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkan Anda bukanlah sebuah permainan, dan ini juga bukan kompetisi biasa. Tempat ini adalah medan pertempuran sejati di mana seseorang akan menghadapi pertarungan berdarah. Petik 2. Selain itu, orang yang merupakan orang terakhir yang berdiri setelah pertempuran berdarah ini akan menjadi juara dari pil gathering ini. Seseorang akan berhasil sementara puluhan ribu akan gagal. Pil gathering seperti ini, suara lelaki tua itu menjadi lebih dingin dan lebih keras ketika dia selesai berbicara. Saya akan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mereka yang siap mental dapat maju dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Masih ada waktu jika kamu ingin mundur, orang tua di cangkang kura-kura itu perlahan menyapu matanya. Namun, tidak ada satu orang pun yang menarik diri. Semua yang hadir memiliki beberapa keahlian. Bagaimana mungkin mereka bisa ditakuti oleh kata-katanya? Seorang pria parubaya dengan jubah alkemis berdiri tanpa ekspresi apapun segera setelah sesepuh di cangkang kura-kura mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia berjalan ke depan pria di atas cangkang kura-kura dan menerima barangnya. Pria parubaya itu melangkah maju dan berjalan ke terowongan spasial yang berputar perlahan sebelum menghilang dengan cepat. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu setelah pria parubaya itu. Mereka menerima barang mereka sebelum memasuki terowongan spasial itu dengan cepat dan teratur. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengamati mereka dengan mata dingin. Dari apa yang dikatakan lelaki tua di atas kura-kura ini, pil realem jelas tidak akan menjadi tempat yang bersahabat. Namun, itu hanya normal jika seseorang memesan. Tempat ini akan melenyapkan alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Doki. Tidak ada yang akan mempercayainya jika itu tidak berbahaya. Dia akan mengizinkan orang-orang yang berada di garis depan untuk berada di garis depan di tempat seperti ini. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Cao Ying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang dari orang tua di cangkang kura-kura sebelum memasuki terowongan. Sihir itu menoleh dan dengan kejam menyerang Xiao Yan sebelum dia masuk, menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya. Xiao Yan akhirnya segera berdiri setelah kelompok Cao Ying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika riak muncul di ruang di belakangnya. Sosok muda perlahan muncul. Xiao Yan juga merasakan sesuatu saat sosok ini masuk. Dia menoleh dan rasa dingin yang pekat segera melintas di matanya yang hitam pekat karena sosok ini bukan sembarang orang. Sebaliknya, itu adalah orang yang telah membentuk konflik dengan Xiao Yan yang mendorong pameran dagang alkemis saat itu dan kemudian menjual informasi tentang Xiao Yan kepada Old Mugu, Chen Xian. Chen Xian masih mengenakan pakaian putih. Tangannya membawa kipas logam berwarna ungu. Sekilas, dia terlihat cukup baik. Namun, dadanya memiliki lencana tingkat tambahan saat ini. 7 bintang ungu emas berkedip-kedip di lencana.
Jelas sekali, orang ini adalah Grandmaster Alkemis kelas menengah tingkat 7. Chen Xian mengalihkan pandangannya setelah masuk. Dia menyapu mereka ke tempat itu sebelum berhenti di Xiaoyan tidak jauh di depannya. Dia awalnya sedikit terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak. Kipas logam berwarna ungu di tangannya terlempar ke telapak tangannya saat Chen Xian berjalan menuju terowongan spasial. Saat dia berjalan melewati Xiaoyan, dia menghentikan langkahnya, dan dengan lembut tertawa, "Xiaoyan, kan? Tak disangka hidupmu begitu kuat. Bahkan dengan bertindak secara pribadi, orang itu tidak dapat mengambil nyawa kecilmu ini." Mata Xiaoyan muncul di Chen Xian yang tampak menyeramkan di depannya. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam. Dia dengan lembut berkata, "Pemimpin sekte muda Chen Xian, yang terbaik adalah Anda menyembunyikan diri Anda dengan baik setelah memasuki alam pil. Jika tidak, sekte Xuan yang mendalam akan tanpa penerus." Membanting, kipas berwarna ungu itu mendarat dengan keras di tangan Chen Xian. Mata dingin saat mereka menatap Xiaoyan. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian dan berkata, "Saya akan mengembalikan kata-kata ini kepada Anda. Jangan izinkan saya bertemu Anda di Pil Realem. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda memahami apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian." Senyum sinis di sudut mulut Chen Xian menjadi lebih padat setelah kata-katanya yang padat terdengar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan menuju terowongan. Dia menerima hal-hal dari sesepuh di cangkang kura-kura dan melangkah ke terowongan spasial. Xiaoyan sedikit tersenyum saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan spasial. Namun senyuman ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil nyawa Chen Xian. "Semoga kamu tidak mati oleh tangan orang lain. Akan terlalu membosankan jika memang begitu." Xiaoyan berevolusi. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengambil barang-barang dari orang tua di cangkang kura-kura dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berputar dan melangkah ke terowongan spasial. Tubuhnya perlahan menghilang. Pertempuran melalui surga. Bab 1160, Tanah berusia ribuan tahun Rehmania glutinosa. Di dataran terpencil, warna tanahnya berkarat. Kadang-kadang, ada beberapa dekorasi hijau di sekitar, memancarkan sedikit daya hidup. Terkadang akan ada beberapa magical beast kecil yang ditarik di sekitar dataran. Mereka menghasilkan gumpalan asap kuning sebelum menghilang di jarak jauh. Keheningan dataran sunyi berlanjut untuk jangka waktu tertentu sebelum ruang kosong tiba-tiba bergetar. Segera, sesosok keluar dari ruang. Sosok yang baru saja konstruksi keluar dari ruang itu secara alami adalah Xiaoyan, yang telah memasuki terowongan spasial. Mata Xiaoyan sedikit terkejut saat pemandangan sepi di depannya muncul di matanya. Sebuah pemikiran terlintas di benak dan tubuhnya tetap tergantung di langit. Dia tidak sembarangan mendarat di tanah. Ini adalah Pil Realem, ya. Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Tempat ini sangat penuh energi. Namun, sepertinya ada benih kekerasan dalam energi ini. Mungkinkah ini karena Pil Realem rusak? Tangan Xiaoyan meraih ruang kosong di dekatnya saat dia memecahkan masalah. Menciptakan alam adalah kekuatan dewa yang hanya dimiliki elit Doseng. Tentu saja, bahkan jika seseorang berhasil menciptakan alam, itu akan membutuhkan seseorang untuk terus memeliharanya. Jika tidak, dunia secara bertahap akan menurun. Xiaoyan berpikir sejenak sebelum membuang pikiran itu ke dalam hatinya. Dia menggenggam tangannya dan kulit kambing muncul di dalamnya. Ini adalah daftar obat yang diberikan oleh orang tua yang mengendarai cangkang kura-kura sebelum dia memasuki terowongan. Dia perlu mengumpulkan semua harta karun alam yang tercatat di dalamnya agar berhasil melewati rintangan ini. Taktik menara pil ini tidak buruk, mereka telah mengubah semua pesaing menjadi pekerja mereka untuk mencari bahan obat. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mata kembali ke kertas kulit kambing. Sesaat kemudian, kening tanpa sadar. Disatukan, tidak banyak harta karun alam yang tertulis di kulit kambing. Hanya 3 hal yang tertulis di situ. Namun, jenis ramuan obat ketiga ini menyebabkan dia mulai merasakan sakit kepala. Jamur daun 9 darah inti naga, bubur buah spiritual iblis, rumput abadi menaik. Xiaoyan menggumamkan nama dari 3 harta karun alam di mulut. Kepala Xiaoyan tanpa sadar sedikit membengkak. Dia telah mendengar nama-nama ini karena semuanya cukup terkenal.
Sepertinya tidak ada alkemis yang tidak menyadari betapa berharganya benda-benda ini. Menara pil ini benar-benar sedikit terlalu kejam. Ukuran pil realem kemungkinan besar cukup besar. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan 3 harta yang sangat langka di dalamnya. Xiao Yan tertawa getir. Dia memegang tangannya dan mengeluarkan peta pil realem. Dia membuka peta dan melihat 3 lingkaran merah digambar di 3 lokasi berbeda di peta. Ini, mungkinkah itu lokasi di mana 3 hal itu berada? Xiao Yan kaget saat melihat area yang dikelilingi oleh tanda merah. Dia segera tenggelam dalam pikirannya. Segalanya akan lebih mudah jika memang demikian. Astaga, sementara Xiao Yan sedang memikirkan apa arti lingkaran tersebut, gelombang distorsi sekali lagi muncul di ruang di atas dataran ini. Segera, lebih dari itu berisikan gambar-gambar yang keluar dari ruang pada saat yang sama dan mendarat di tanah. Bang, kaki orang-orang ini baru saja mendarat di tanah ketika ular piton sepanjang 1000 kaki tiba-tiba keluar dari permukaan seperti gundukan pasir. Mulutnya yang buas menggigit kepala seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak kejutan. Namun dia tidak panik. Dengan teriakan dingin, pilar Doki yang kuat ditembakkan dan dengan keras menghantam kepala ular piton yang sangat besar itu. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan ledakan muncul di kepala ular piton raksasa sebelum membuatnya meledak. Alkemis itu mengungkapkan ekspresi bangga pada wajahnya setelah membunuh ular piton raksasa itu. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, matanya tiba-tiba bertanya. Sebuah tawa ganas terdengar di samping telinga, "Bocah, melihat bahwa kamu memiliki suatu keahlian, lebih baik kamu tersesat." Hati alkemis itu terkejut ketika tawa ganas dimulai. Sebelum dia bisa pulih, batang baja dengan kejam mendarat di dadanya. Kekuatan yang menakutkan mengirimnya terbang seperti bola meriam. Setelah itu, dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum berhenti perlahan. Alkemis itu baru saja menstabilkan tubuhnya saat cahaya putih dipancarkan dari telapak tangan. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi sebelum menyerapnya ke dalamnya. Dari kelihatannya, batu spasial di tangannya telah hancur. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan cukup banyak orang yang hadir menjadi terkejut. Segera, banyak orang yang menatap orang yang menyerang mereka. Orang yang menyerang mereka adalah pria besar yang bermata alkemis. Wajahnya penuh dengan daging. Sekilas, dia sepertinya bukan orang baik. Ada batang baja sepanjang 10 kaki di pundaknya. Sedikit darah segar menempel di permukaan batang logam. Hihi, dia sudah kabur dengan cepat. Pria besar yang membawa batang logam memperhatikan tempat di mana alkemis itu menghilang dari sebelumnya, dan dia tanpa sadar membuka mulutnya untuk tersenyum. Setelah itu, kilatan tajam melintas di matanya saat dia sekali lagi menoleh ke yang lain. Melihat orang ini dengan daging yang kuat di seluruh wajahnya menatap, beberapa ekspresi pesaing lainnya berubah. Kehati-hatian muncul di dalam hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan senjatanya. Di tempat ini, mereka memahami dengan jelas bahwa semua peserta lainnya adalah pesaing mereka. Mereka akan mendapatkan kesempatan tambahan jika mereka bisa menghabisi salah satu dari mereka. Pria besar itu mengangkat mulutnya dengan kasar ketika dia melihat mereka mengeluarkan senjata. Batang logam yang mengandung bekas darah melayang melambai dengan keras. Setelah itu, dia mengirim ular piton besar itu terbang. Ketika ular piton besar itu diusir, depresi segera muncul di bawah bukit pasir. Rimpang kuning tua, seukuran kepala anak-anak, muncul di cekungan di depan mata semua orang. Tanah Rehmania glutinosa. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat rimpang kuning tua jauh di bawah tanah. Tanah Rehmania glutinosa ini adalah sejenis ramuan obat langka yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah. Jika energi seseorang memulai pemberontakan dengan kekerasan ketika seseorang sedang berlatih, tanah Rehmania glutinosa ini serta beberapa bahan obat tambahan dapat disuling menjadi pil dengan kemampuan untuk menekan pemberontakan. Mata Xiao Yan berhenti di lubang yang dalam saat kejutan melintasi mereka. Dia tampak sedang menyusun ramuannya. Ground Rehmania glutinosa yang berusia 100 tahun hanya sebesar kepalan tangan. Selain itu adalah keberadaan yang sangat langka. Tidak disangka bahwa tanah Rehmania glutinosa di dalam pil realem ini telah tumbuh sedemikian rupa. Benar-benar mengejutkan. Benda ini berumur 1000 tahun. Jika benda ini dibawa ke dunia luar, sepertinya akan menarik banyak perhatian.
Orang ini mungkin tampak gegabah, tapi dia sangat jeli. Dia dapat mengatakan bahwa tempat ini memiliki tanah Rehmania glutinosa kemungkinan besar karena dia telah mengenali bahwa piton kuning tanah. Xiaoyan melirik ular piton yang sangat besar itu. Area manapun di mana ground yellow piton muncul akan memiliki ground Rehmania glutinosa. Namun demikian, ground yellow piton ini tidak jauh berbeda dengan piton biasa. Jika seseorang tidak berpengalaman, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengidentifikasinya. Kegembiraan pembohong melintas di mata pria besar itu ketika dia melihat ukuran tanah Rehmania glutinosa itu. Dia meraihnya dan menariknya keluar. Setelah itu, dia membuka mulutnya untuk tersenyum, tatapannya menyapu orang-orang dengan mata panas, dan wajahnya tenggelam. Dia dengan dingin berteriak, "Pergilah jika kamu tidak ingin mati." Ekspresi ditambah selusin alkemis yang tersisa berubah ketika mereka mendengar teriakan dinginnya. Namun, setelah menyaksikan keganasan pria besar tadi, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Kekejaman serangan orang ini tertanam dalam pikiran mereka. Setelah ragu sejenak, alkemis yang tersisa akhirnya memilih untuk mundur. Meskipun tanah Rehmania glutinosa langka, tidak ada gunanya kehilangan hak mereka untuk itu. Penghinaan di wajah pria besar itu menjadi semakin padat saat dia melihat orang-orang ini mundur seperti yang diperintahkan. Di antara orang-orang ini, setidaknya ada dua yang hanya sedikit lebih lemah dari kekuatan di puncak kelas Do Huang. Namun, mereka tidak memiliki keganasan atau keberanian seperti dia. Oleh karena itu, tikus itu hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Dunia selalu menjadi tempat di mana yang kuat memakan yang lemah. Jika seseorang tidak memiliki keberanian, bagaimana dia bisa berhasil dan berdiri di atas yang lain? Sekelompok sampah. Pria besar itu melengkungkan mulutnya. Setelah itu, ekspresi haus darah melintas di wajah pria besar itu. Dia baru saja akan menyimpan tanah Rehmania glutinosa ke dalam cincin penyimpanannya ketika kekuatan isap tiba-tiba muncul dan menyambar tanah Rehmania glutinosa. "Sial, siapa yang berani menyentuh benda milik ayahmu ini?" Ekspresi tirani segera melintas di wajah pria besar itu ketika ground Rehmania glutinosa meninggalkan tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok muda tergantung di udara tanpa dukungan. Xiaoyan di langit dengan acuh tak acuh melirik pria besar itu. Dia sama sekali tidak sopan. Taktik orang ini membuat Xiaoyan mengerti bahwa dia bukan orang baik. Seseorang harus menggunakan taktik jahat saat berhadapan dengan orang jahat. Oleh karena itu, kata-kata Xiaoyan tidak menyisakan ruang untuk berdiskusi. Ekspresi pria besar itu berubah ketika dia melihat bahwa Xiaoyan bisa tetap di udara tanpa dukungan apapun. Dia jelas mengerti makhluk seperti apa yang bisa tetap mengapung di udara. Ini berarti bahwa pemuda ini setidaknya adalah seorang elit Douzong. Seorang ahli tingkat ini bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh orang besar itu. Dia terkurung gigi sambil merasakan keengganan yang besar di dalam hatinya. Namun, pria bertubuh besar ini bukanlah seseorang yang tidak menyadari masalah tersebut. Dia mampu merebut barang dari orang lain dan orang lain secara alami akan bisa merebut barangnya. Jika seseorang bertindak baik di alam pil ini, kemungkinan besar seseorang akan ditipu sampai pada titik di mana seseorang bahkan tidak akan ditinggalkan dengan pakaiannya. Pria besar itu dengan marah menatap Xiaoyan, tetapi tidak berani bicara. Mata berhenti di tanah berusia 1000 tahun Rehmania glutinosa di tangan Xiaoyan. Dia membawa perut penuh amarah saat dia berubah menjadi bayangan kabur, menarik ke pegunungan yang jauh. Wajah Xiaoyan tidak menunjukkan riak saat dia melihat pria besar itu pergi. Dia secara acak menempatkan Rehmania glutinosa tanah berusia 1000 tahun ini di cincin penyimpanannya setelah pria itu menghilang di kejauhan. Tubuhnya perlahan mendarat di lubang yang dalam di tanah. Matanya mengandung beberapa antisipasi saat dia melihat ke dasar lubang yang dalam. Meskipun tanah berusia 1000 tahun Rehmania glutinosa sangat berharga, itu tidak cukup untuk membuat Xiaoyan terlalu memperhatikannya. Hal yang benar-benar membuatnya tertarik adalah sesuatu yang berada lebih dalam lagi di bawah tanah, bersambung. Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan Xiaoyan di video selanjutnya. Terima kasih.